Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan materi mengenai kelompok sekunder dan juga kelompok primer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Makfir Ejani Suryana, kemudian teman saya yang bernama Zahra Salsabila, Indah Sakinah, Tiara Julianti, Adisti Maharani, Madia Saputra. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kelompok primer yang akan disampaikan oleh Zahra. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang memiliki sifat pribadi dan emosional. Anggota kelompok primer biasanya berinteraksi secara langsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi ikatan emosional yang kuat di antara mereka. Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana contoh dari kelompok primer, kita harus mengetahui dulu bahwa kelompok primer ini adalah kelompok yang memiliki hubungan yang dalam dan juga intens. Baik, langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu mengenai persahabatan. Kelompok teman yang sangat tulus ya dan selalu ada dalam kondisi apapun, baik sedih, bahagia maupun dalam kondisi apapun, mau menerima apa adanya kepada kita. Jadi, kenapa sih bisa persahabatan bisa disebut dengan kelompok primer? Karena di dalamnya kamu memiliki hubungan yang sangat dalam dan interaksi yang cukup intens. Kedua, ada keluarga. Keluarga adalah orang yang paling terdekat dengan kita sebelum kita terjun kepada kelompok sekunder. Di saat kita dikucilkan atau ditinggalkan, maka keluargalah yang menjadi tempat tinggal atau rumah kita. Kemudian yang ketiga, ada kerabat. Kerabat adalah orang yang jelas-jelas dalam, orang yang masih memiliki tali darah dan memiliki persaudaraan yang begitu dekat dengan kita. Pasti masih ada hubungan personal yang intens satu sama lainnya. Pengertian kelompok sekunder. Kelompok sekunder bersifat lebih impersonal, tidak menyangkut relasi antar pribadi. Relasi bersifat formal dan berdasarkan perjanjian. Ciri-ciri kelompok sekunder ada 4. Yang pertama, umumnya memiliki jumlah keanggotaan yang banyak. 2. Setiap anggota yang tergabung mungkin tidak saling mengenal. 3. Setiap anggota yang melakukan komunikasi dengan sesama anggota bersifat sementara dan impersonal saja. 4. Secara umum, antara anggota tidak memberikan pengaruh yang dominan. Beberapa contoh kelompok sekunder. Yang pertama ada partai politik, di mana anggota yang tergabung di dalamnya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mendapatkan kekuatan politik dan memiliki tujuan internal yang sama. Lalu ada serikat pekerja, di mana kelompok ini anggotanya diikuti dari berbagai daerah yang bekerja di perusahaan ataupun di luar perusahaan. Lalu yang ketiga ada koperasi. Anggota koperasi juga terbuka oleh siapa saja yang ingin bergabung, asal cocok dan satu tujuan. Berikut perbedaan antara kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Yang pertama, jumlah anggota dari kelompok primer sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan kelompok sekunder, jumlah anggotanya sekelompok besar dan tersebar dari berbagai daerah dan juga berbagai macam kalangan. Kemudian memiliki hubungan antar anggota secara personal. Kalau misalkan kelompok primer, kalau misalkan kelompok sekunder, itu hubungan keanggotaannya bersifat sementara dan juga bersifat yang umum. Hubungan yang terjalin pada kelompok primer berlangsung lama, sedangkan pada kelompok sekunder hubungan antar anggota atas dasar kesamaan dan tujuan. Lalu pada kelompok primer bersifat pribadi atau personal, sedangkan pada kelompok sekunder bersifat umum dan tidak personal. Selanjutnya, pola hubungan yang terjadi bersifat informal, kelompok primer. Pola hubungan bersifat formal dan kaku, kelompok sekunder. Bersamaan, keduanya saling menjalani hubungan dengan pola dan sifat yang berbeda. Keduanya saling menghargai, saling berbagi meski bentuknya dalam wujud yang berbeda. Keduanya terikat dalam suatu kata kelompok. Kedua, memiliki solidaritas meskipun bentuk solidaritas keduanya pun tidak sama. Audio Jungle.